Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, alhamdulillah, mari senantiasa kita saling mengingatkan berkaitan dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena walaupun perkara ini sering diingatkan, namun kebanyakan manusia lalai darinya, sehingga patut disyukuri bila kita bermajelis senantiasa ada yang saling ingat mengingatkan dalam perkara syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam surat yang senantiasa kita baca tiap hari, dalam ayat pertama Allah sebutkan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, karena dialah yang patut senantiasa kita puji sebagai bentuk rasa syukur kita kepadanya atas segala nikmat yang wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, sungguh kalian tidak akan mampu menghitungnya secara keseluruhan. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada majelis-majelis yang telah lalu, alhamdulillah kita telah masuk pada bab awal dari azkar, zikir-zikir setelah sholat. Ya. Yang kemarin kita telah sebutkan beberapa hadis, dan di antara zikir yang disebutkan di sana adalah istighfar 3 kali setelah sholat. Bentuk istighfarnya gimana? Yang diajarkan oleh a'immah adalah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian dilanjutkan dengan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Di sana ada riwayat yang menyebutkan tabarakta ya dzal jalali wal ikram, ada ya-nya. Namun pada hadis yang kita sebutkan kemarin tanpa ya, yakni tabarakta dzal jalali wal ikram. Ya. Kemudian di sana disambung lagi, dan ini tidak harus urut, ya, karena hadisnya terpisah-pisah, bukan menunjukkan urutan. Jadi manapun yang lebih dulu, akan tapi kalau setelah salam kita langsung astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian setelah itu di sana ada bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Dan di sana ada bacaan lain, saya ulangi lagi, ini enggak harus berurut, bisa berbolak-balik, ya, bukan urutan niki nggih. Dados jenengan mana yang sudah hafal lebih dulu diamalkan, itu enggak ada masalah. Maka di sana ada bacaan lain yang terakhir kita sebutkan kemarin adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Walahu ni'matu walahul fadlu walahu sana'ul hasanu. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Sampai ini yang kemarin kita sebutkan dari kitab kita. Ya, maka yang baru sedikit ini monggo dipun amalaken dan ditadabburi makna-maknanya. Kalau maknanya disebutkan di majelis kita sendiri dalam waktu sebentar, kemungkinan apale kan yo angel. Maka sangat diharapkan bapak-bapak memiliki buku-buku atau apa, baik dari HP atau apa yang ada terjemahnya, untuk menghafalkan terjemah dari apa yang dia baca, sehingga falsafah dari
salah satu burung yang sangat mahal harganya tidak mengenai kita. Ada burung itu kalau disalami, hai, assalamualaikum, assalamualaikum. Biasanya gitu, tapi dia nggak ngerti apa sing seudahnya wong jenenge manuk nggih. Kadang oh, taklik nakal, taklik nakal. Pirsa Pak, burung napa biasa ini? Burung pio. Kan kita nggak ingin burung pio apa muni sesuatu tapi nggak ngerti apa sing dikarepne dengan apa yang kita katakan. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan pada hadis selanjutnya dalam masalah azkar, maka kita bacakan dulu berkaitan dengan kitab kita yang satunya Ta'zimus Sunnah. Setelah kemarin mu'alif menyebutkan beberapa riwayat berkaitan dengan hukuman yang disegerakan atas orang-orang yang tidak mengagungkan sunnah. Dan kemarin kita telah selesai berkaitan dengan seseorang yang ketika azan sudah dikumandangkan dalam keadaan dia di dalam masjid, ya. Tapi karena ada satu keperluan yang sebenarnya tidak daruri, dia ngengkel tetap keluar. Maka Allah timpakan pada dia terjatuh dari kendaraannya dalam keadaan patah tulang pada salah satu pahanya. Dan ini termasuk salah satu hukuman yang disegerakan bagi orang yang tidak mengagungkan sunnah dan tidak mentaati sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mu'alif, yakni Syekh Abdul Qayyum As-Suhaibani, melanjutkan dalam bab tersebut. Kata beliau menukilkan, qara'tu fi ba'dil hikayat, yang punya kita pada halaman 20 paragraf kedua. Qara'tu fi ba'dil hikayat anna ba'dal mubtadi'ati hina sami'a qawlan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza stayqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha fa innahu la yadri aina batat yaduh. Hadis diriwayatkan oleh Abdul Razak juga Ad-Darimi. Kata beliau, aku membaca pada sebagian cerita hikayah bahwasanya di sana ada sebagian ahli bid'ah. Ahli bid'ah niku tiyang sing senengane gawe ukara-ukara nyar nang agama. Efek dari kebid'ahan itu, ya. Setiap ada satu bid'ah, sesuatu yang baru diada-adakan di dalam agama kita ini, kok dilakukan, mesti pada saat itu ada satu sunnah yang diangkat dari dia, yakni dia tinggalkan. Contoh, sing paling sederhana dan sering berulang. Sunai kalau setelah azan menunggu iqomah, di sana disunahkan untuk memperbanyak doa. Dan termasuk waktu mustajab terkabulnya doa. Tapi ketika saat itu orang itu enggak doa, malah nyanyi, malah gendingan, mbuh basa Jawa, mbuh bahasa Arab, otomatis sunnah yang tadi itu disunahkan dia tinggalkan. Pokoknya enak-enak bid'ah mlebu siji, sunah hilang siji. Itu minimalnya selain dari ancaman yang sangat besar. Jadi dikatakan, aku mendengar suatu hikayat bahwasanya salah seorang ahli bid'ah waktu itu ketika dia mendengar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, kata Nabi, maka jangan ia mencelupkan tangannya ke dalam bejana. Ojo mencuci langsung dicemplungne nang jerone bak air. Sampai dia menyiramnya di luar itu. Jadi syariat niku sing diajari Nabi, nek tangi turi aja langsung cemplungne nang jeding nek wong Jawa nggih. Tapi jika banyu sik sak cibuk disiramake nang tangane. Nuli oleh dicemplungke. Itu sabdane Nabi. Dan sabdane Nabi ki Masya Allah. Dokter pun ya jelas akan mengakui seperti ini lebih benar adanya.
Maka jangan kau langsung mencelupkan tanganmu ke dalam bejana sampai dia menyiram tangan tersebut dengan air. Fa innahu la yadri aina batat yadu. Karena dia nggak tahu di mana tangan itu tadi malam bermalam ketika dia tidur. Nah, ini dawe Nabi. Kemudian qala dzalikal mubtadi ala sabilit tahakum. Ya. Maka ahlu bid'ah tadi yang mendengar hadis ini, dia berkata dalam keadaan peremehan, nyepelek nih, istilahnya ngeleceh. Jadi krungu hadis itu dia dengan nada peremehan, sikap-sikap yang apa yo? Wong kur ngono wae. Kesannya begitu, ya. Dia mengatakan ana adri aina batat jadi aku ngerti toh. Wong iki tangan-tanganku dhewe. Di mana tanganku tadi malam bermalam. Nabi lo ngomong. Ya. Tapi dia dengan ringannya, nah aku ngerti. Nabi ngomong, kalian nggak tahu di mana tangan itu tadi malam bermalam. Tapi kata si tadi, aku ngerti kok tanganku nang di bermalam. Tangan-tanganku dewe lek bahasane batat fil firos. Tanganku bermalam ya di atas ranjang dong. Masa tanganku bermalam, aku di sini, tanganku bermalam di kos kampling sana. Dalam keadaan melecehkan sabda Nabi. Ya. Fa asbaha wa qad adkhala yadahu fi duburihi ila dhira'i. Allahumma kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan dan perlindungan dari terjebur dari sikap orang-orang ahli bid'ah serta dihukum sebagaimana mereka hukum. Maka kata riwayat fa asbaha wa qad adkhala yadahu fi duburihi ila dhira'. Maka pada pagi hari setelah kejadian dia meremehkan itu tadi, pada pagi hari sungguh dia bangun itu dalam keadaan telah memasukkan tangannya sampai pergelangannya ke duburnya. Tangannya kita terus mlebu nang anusnya. Itu hukuman yang disegerakan sebelum Allah ancam dengan hukuman di akhirat nanti. Tangi turu wis ngono. Apa gak mungkin? Mungkin banget. Dan ini kisah ini adalah dimasukkan para ulama sebagai kisah-kisah yang nyata. Qalat Taimi, ya. Berkata Imam At-Taimi, fal yataqil mar'a al-istighfaf atau fal yataqil mar'u al-istighfafa bis sunani wa mawadhi'at tauqif. Maka hendaklah seseorang itu berhati-hati, ya. Takut untuk dia meremehkan sunnah-sunnah, ya. Untuk dia meremehkan sunnah-sunnah dan untuk dia bersikap pada tempat di mana harus bersikap. Ya. Ojo sembrono, ya, terhadap sunnah ini. Fangzur kaifa wasala ilaihi su'mu fi'li. Maka lihatlah kejadian di atas tadi, bagaimana hasil akhir dari kejelekan perbuatan dia itu tadi. Nang dunyane wis dihukum tangi turu ra krasa tangane wis masuk nang anus. Tangan sak menten mlebu teng anus nih. Lorone ra karuan. Dan itu dia masukkan dalam keadaan enggak sadar sudah seperti itu. Kisah seperti khayal, tapi kisah-kisah nyata dalam agama ini ada selama riwayatnya bisa dipertanggungjawabkan. Itu sing riwayat-riwayat mung aku ngimpi jereke ketemu Nabi kon maca sholawat anyar ping 70 moko aku bakal sugih. Nah, itu ya raine riwayatnya. Maka yang terkesan aneh selama ada riwayatnya, maka kalau riwayat itu sahih, maka kisah itu benar adanya. Kemudian beliau melanjutkan, Wan Abi Yahya As-Saji qala, dari Abi Yahya As-Saji beliau berkata, kunna namshi fi aziqatil Basrah ila babi ba'dil muhaddithin. Kami suatu saat berjalan di suatu lorong dari negeri Basrah
untuk menuju ke rumah seorang muhadits, ya, kepada pintu dari sebagian ahli hadis. Jadi tiang sian itu belum masuk lorong, ya. Untuk apa? Untuk mendatangi ahli hadis, pewaris Nabi dari ilmu, ya. Lebu lorong-lorong, lebu untuk mencari hadis, mendatangi ahli hadis, mendatangi ulama, ya. Tentu ini sangat beda masuk nang lorong-lorong, masuk nang gorong-gorong untuk mendapatkan pengakuan daripada orang-orang kecil. Oh, iku lagi tenanan gone tandang gawe mikirne wong cilik. Tentu beda, nggih. Istilahnya apa istilahnya? Pencitraan. Nah, ini beda dengan orang-orang dahulu yang masuk lorong-lorong itu niatnya menemui ahli hadis dalam rangka menuntut ilmu agama. Beda banget tujuannya, beda kelakuannya ya beda. Ya. Fa asra'na al-masyi, maka kami mempercepat jalan kami, ya. Wa ma'ana rajulun majinun muttahimun fi dini, dan bersama kami ada seorang laki-laki yang ya apa yo ra jelas ngono lah agamane, ya. Jadi ikut rombongan itu, ya apa? Ikut rombongan tersebut. Faqala mustahzi'an. Dia berkata dalam keadaan meremehkan hadis. Dalam keadaan meremehkan hadis, ya. Kata orang laki-laki tersebut yang enggak beradab itu, kata dia mengatakan pada rombongan yang lain itu, irfa'u arjulakum. Hati-hati, angkatan sikilmu rek. Kok angkat kakimu apa? Jinjit-jinjit ya bahasanya wong gini. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Loh kenapa? Irfa'u arjulakum an ajnihatil malaika la taksuruha atau la tuksiruha. Kata orang itu, hati-hati. Gon mlaku, ojo sampai awakmu ngidek sayape malaikat sehingga kamu akan mematahkan sayap malaikat. Kenapa dia berkata begitu? Karena ada hadis Nabi, majelis ilmu itu di sana turun padanya sayap malaikat. Ya. Sehingga orang ini nganggap kalam Nabi itu mengguyonan, awas tadi sayapnya malaikat tuh, awas mau itu keceklek kok sayapnya malaikat. Kurang ajarnya wong iki ketika dia mensikapi hadis Nabi. Kemudian dilanjutkan oleh perawi, falam yazal min maudhi'i hatta jaffat rajulahu wa saqata. Maka dengan tiba-tiba setelah dia mengatakan itu, maka senantiasa orang laki-laki itu diam di tempatnya dia ngomong itu sehingga menjadi keringlah apa? Kedua kakinya dan dia terjatuh di situ. Kadang-kadang ini enak nang film. Cuma nek nang film itu biasanya enak wong kurang ajar karo dukun. Nek sabdone dukun ra iso mlangkah sampai tiba nang tempate ngadeg. Ning iki ora lek sing nyata itu gara-gara meremehkan mongge guyonan. Hadis Nabi yang berkaitan majelis ilmu itu dinaungi padanya malaikat dan sayap malaikat turun, ya. Diambarkan di sana, maka dia guyonan. Awas-awas sayap malaikat rek. Banyak loh sekarang yang konten-konten di TV atau apa, para artis atau apa yang melakukan hal semacam itu. Selain ini dosa sangat besar, maka kebanyakan akan Allah timpakan penyegeraan hukuman. Sampai wong iku nggak iso pindah sangka tempatnya juga sehingga kering betisnya sampai dia terjatuh. Ini juga kisah yang nyata. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi, qala al-Hafidz Abdul Hafidz, kata Imam Nawawi, berkata Al-Hafidz Abdul Hafidz, isnadu hadhil hikayati kal wajdi au kara'il ain li anna rawatuha ahlamu a'immah. Imam Nawawi mempertegas kisah ini. Ini ora kisah kur dongeng lho rek. Ini berarti yang sekolah. Ini bukan sekedar dongengan lo ya. Bukan hoax ini. Ada apa? Dia menukilkan Al-Hafidz berkata, Al-Hafidz Abdul Hafidz maksudnya, dia menjelaskan isnad hikayat ini, cerita ini, jalan periwayatannya kal wajdi aro au karo il ain,
seperti sesuatu yang menimbulkan hal yang nampak nyata kok ketok nang ngarepe moto karo ilain. Jadi ketika datang cerita itu koyok-koyok kedaden tenan. Sehingga riwayat ini memang riwayat yang kuat. Kata beliau, li'anna rawatuha alamul a'immah, karena yang meriwayatkannya adalah pemimpin-pemimpin ummah dari umat ini. Enggak sembrono nggone cerita, gitu karo sing orang yang bertitel dengan konten kreator. Cerita sing penting netizennya oke, ya. Likes oke, ya. Bukan yang seperti itu, tapi a'lamu a'immah, para pemimpin umat ini nek cerita itu enggak sembrono. Nah, kisah ini berarti menunjukkan adanya kejadian yang nyata. Wa qala al-Qadhi Abu Thayyib. Dan kita lanjutkan pada satu bagian lagi. Berkata Al-Qadhi Abu Thayyib, kunna fi majlisin bi Jami'il Mansur. Ya. Kami duduk di Masjid Jami' Al-Mansur. Ya. Baja Ashabun Khurasani. Kemudian datang seorang pemuda dari Khurasan, ya, dari Khurasan. Gak ngerti Khurasan itu sekarang masuk mana ya? Rusia atau mana, Mas? Khurasan. Ngertos nggih? Biasanya cah-cah kuliah yang ngerti. Nah, datang seorang pemuda dari Khurasan. Fasa'ala an mas'alatil misrah. Ya. Dia bertanya tentang suatu masalah. Ya. Fatolaba bid dalil. Maka dia menuntut suatu dalil atau mengajukan permasalahan itu dengan mengajukan suatu dalil, ya. Sehingga istadalla bi hadits Abi Hurairah, ya. Dia takok, ya. Ning takoke iku yo dengan sesuatu yang dengan membawa bukti-bukti ilmiah itu maksudnya. Nah, saiki takoke orang ngawur ning takoke cah pinter. Nah, kemudian dia berdalil dengan hadis Abi Hurairah al-warid fiha yang berkaitan dengan permasalahan yang ditanyakan tersebut. Ya. Yang ditanyakan tersebut faqala wa kana hanafiyan. Akan tapi laki-laki itu mengatakan faqala wa kana hanafiyan. Akan tapi laki-laki itu bermadhab Hanafi. Jadi dia fanatik madhab. Kita enggak melarang madhab, cuman fanatik atau taklid buta terhadap madhab itu terlarang. Nah, seorang laki-laki ini termasuk deretan dari laki-laki pengikut madhab Hanafi. Ya. Dia berkata, kan hadis ini tadi yang disebutkan kan hadis riwayat Abu Hurairah. Kemudian dia mengatakan Abu Hurairah ghairu maqbulin atau ghairu maqbulil hadis. Ya. Hadisnya Abu Hurairah itu enggak diterima. Jereke wong iki mau. Padahal yang meriwayatkan hadis Nabi itu adalah Abu Hurairah. Famastatamma kalamuhu. Maka tiba-tiba dia tidak bisa menyempurnakan pembicaraan, enggak sampai mari nggone ngomong. Ya. Ketika dia melecehkan sunnah dengan menyebut pembawa sunnahnya itu yakni Abu Hurairah, itu hadisnya enggak ketompo. Dengan berbagai alasan, dan di sana orang-orang Syiah seperti itu, ya. Maka dia tidak bisa menyempurnakan perkataannya hatta saqatat alaihi hayyatun azimatun min saqfil jami'. Ya. Sampai tiba-tiba jatuh dari atap masjid yang orang-orang berkumpul di situ tadi, yakni Jami Al-Mansur, ya. Apa yang jatuh? Ular yang sangat besar. Jeblok konggone wong saiki plafon. Tiba-tiba datang ular jatuh, ya. Fa wasaban nasu min ajliha. Maka dengan sebab itu manusia berlari menjauh, kaget disebabkan jatuhnya ular yang tiba-tiba itu. Waharobasabu minha, dan seorang pemuda tersebut lari sangat ketakutan dari ular tersebut. Tapi wahia tattabi'u. Ula sing ceblok iki mau orang berwong-wong liyane, akan tapi mengikuti dan mengejar si pemuda yang melecehkan sunnah dan pembawa sunnah itu tadi. Faqilalau, dia lari ketakutan mutiri masjid, maka dikatakan oleh jamaah kaum muslimin yang lain, faqilalahu tub. Hei, tobat, istighfar. Tobat.
Faqala, kemudian pemuda itu mengatakan, tubtu, aku bertobat. Ya Allah, ampunilah aku, saya bertobat ya Allah. Ya. Faghabat al-hayyatu falam yuralaha athar. Maka tiba-tiba ular itu lenyap hilang dan tidak ada tanda-tanda sama sekali kalau tadi ada. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kisah ini sebenarnya masih banyak beberapa kisah yang sahih setelahnya, tapi karena waktu kita pendekkan. Jadi kisah-kisah seperti ini nampaknya mengkoyok dongeng, ya. Tapi ini adalah benar adanya, maka jangan pernah coba-coba meremehkan atau mengolok-olok atau menganggap sepele sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan hal ini menjadikan kita untuk berhati-hati dan semakin mengagungkan sunnah Nabi, karena kula panjenengan terhadap pemimpin agungnya Masya Allah, terhadap bose perusahaan Masya Allah hormati nggone ngagungke, apa maneh terhadap Nabi yang paling mulianya makhluk dari kalangan manusia di muka bumi ini. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, pada ulasan kitab tersebut kita cukupkan di situ dan kita kembali kepada pembahasan pokok kita berkaitan dengan azkar, dan kita akan melanjutkan zikir ba'da shalah setelah kita sebutkan pada awal pembukaan tadi. Maka di sini mu'alif Syekh Yahya hafizahullah taala beliau melanjutkan pada hadis yang nomor 75 pada halaman 96 bagi yang memiliki kitab. Kata beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sabbahallaha fi duburi kulli salatin salasan wa salasin, barang siapa sabbaha, membaca tasbih. Mas Dika atau kata kok tasbih niku pripun Mas Dika? Tasbih subhanallah. Tasbih nggih, bukan sab-sabah ya, tapi tasbih. Subhanallah, bukan subhanallah, bukan itu nggih, tapi subhanallah. Barang siapa membaca subhanallah di setiap selesai sholat, ya, fi duburi kulli sholatin, di belakang setiap sholat, salasa wa salasin, 33 kali, wa hamidallaha salasan wa salasin, dan bertahmid, maca alhamdulillah 33 kali, ya. Wa kabbarallaha salasan wa salasin, dan bertakbir 33 kali, ya. Subhanallah 33, okay. Kemudian alhamdulillah 33, kemudian Allahu Akbar 33. Nah, punten nggih, selalu saya ingatkan karena banyak menimpa kita ya. Subhanallah bukan subhanallah, bukan itu, okay. Alhamdulillah bukan bukan itu, ya. Kemudian Allahu Akbar bukan bukan itu, okay. Tapi Allahu Akbar. Allahu Akbar, maka jenengan titeni ae tangane secopet iki berarti macane subhanallah, bukan subhanallah. Dikoreksi dewe-dewe lek ngoreksi kancane kok kurang ajar namanya. Nah, 33 kali, ya. Kemudian Rasul menjelaskan fatil katis'atun wa tis'una, maka itu semua jumlah totalnya menjadi tis'atun wa tis'una, 99 kan, 33 kali 3 99. Wa qala tamamal mi'ati, kemudian Rasul melanjutkan perkataannya, menyempurnakan menjadi 100 dengan mengatakan, ya, dan dia untuk menyempurnakan menjadi 100 dia mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pisan, berarti kan 100, nggih. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, terakhir ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wis ora usah kopian ditambah-tambahi. Biasane di suatu tempat sing senengane nambah-nambahi itu koyok-koyok nganggep Rasul iku gak pinter, nganggep Rasul iku ora sempurna, nganggep Rasul iku kurang, biasane diaban-abani, ya.
Ilahi Rabbi, subhanallah, 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 alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ilahi Rabbi, alhamdulillah, 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 alamin. Terus tambahin Ilahi Rabbi, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Gak usah kau kan tambah-tambahan. Kan tambah-tambahan Suzuki ya sing inovasi tiada dia akhirnya tutup kok. Lagi api nambah-nambah ya ajarannya Nabi, ya. Terus disempurnakan dengan yang ke-100 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nek munine padha karo ajarane Nabi. Bukan sing ditambah-tambahi wau nggih. Nek KTP-mu iku jikuen apa jenenge BLT nang Bali Desa A. Ning lek KTP-mu iku kok jenenge nek tambahane dawa, tambahi pamane Ahmad Muhammad ya. Ahmad Muhammad ditambahi Ahmad Muhammad Al-Hajj. Karena wis pernah haji. Jadi ini pas nyampe rono bingung ngurus BLT. Pak ngapunten mboten enten jenengan. Iki sing enten jenenge Ahmad Muhammad. Ahmad Muhammad Al-Hajj gak enek. Lho niku nggih kula nggih mboten enten iki datane ngeten jenengan wangsul mawon. Wis kesel-kesel moro isin ya ora oleh apa-apa. Nah, iki sing diajarne Nabi ngeten iki. Nah, kalau bacanya seperti ini seperti yang diajarkan Nabi, baru oleh janjinya kata Nabi, ghufirat khotoyahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Akan diampuni kesalahan-kesalahan dia walaupun kesalahan dia itu sebanyak zabadil bahr. Buih-buih di lautan. Buih di lautan itu katai ra ukuran. Kula Purworejo lek dolan teng Ketawang niku mbake gedene kaya ngono iku wis kaya ngono kae durung teng Pantai Jetis engko sampai Tredet sampai Gunung Kidul. Durung sampai teng luar negeri. Ra ukuran oke dosane kata Rasulullah. Andai kan dosa kesalahan dia itu sebanyak buih-buih di lautan ya, maka Allah akan ampuni dengan perkara sing ketoke sepele ning utama. 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sekali. Mosok rek oleh janji gedene ngono kur nglakoni ngono ora belum dalam keadaan dia enggak ada penghalang, nggih. Mudah-mudahan ini bisa diamalkan nek pengin faedah ilmu iki wujud. Kemudian saya tambahkan lagi ada satu tambahan yang dulu hadisnya pernah disebutkan juga. An Muadz bin Jabal dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi. Ya. Jadi dari Muadz bin Jabal dia menceritakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu itu meraih tangan dia. Ya, bahasanya awake gini dicekel tangannya. Itu sikapnya Nabi sebagai orang sepuhnya ya. Betapa mulianya ketika bersikap ora koyok nang cerita iku mentang-mentang rada dhuwur derajate. Tolong jikokne kok. Kurang padahal yo alah cuma pernah traktir mungkin apa? Mie ayam 2-3 kali. Nah, ini Masya Allah Nabi terhadap Mu'adz bin Jabal beliau mengambil tangannya waqala dan dia mengatakan kepada Mu'adz ya Mu'adz wallahi inni la uhibbuk wallahi inni la uhibbuk. Ini juga mengisyaratkan salah satu keutamaan sahabat Mu'adz bin Jabal. Ya. Rasulullah mengatakan kepada Mu'adz setelah nyekel tangane. Nah ibaratnya mau ngelanang nyekel sing wedok iku lek apa ngucapne sayang iku yo sekelen dicedheki aja. I love you kok waduan. Isin karo anake karo tanggane karo andang tanggane malah dicekel. Ibarat yang ngomong masuk jenengan wong lanang rawan ngomong yang di aku masa wis pirang-pirang tahun rabi karo awakmu tresnoku kok angel ilangi. Wah mas sampean iya tulung dek ya sesuk masak narawon iyalah ya. Kadang-kadang wong lanang ngoten niku tapi nggih diunekne ra apa-apa Pak Win ku jajalan Pak Win tak percaya. Nah niku ngata wahai Mu'adz demi Allah aku benar-benar mencintaimu. Loh wong lanang kok nyintai wong kode lanangi. Cinta itu satu kata yang dia mengandung beberapa makna. Nek percaya sama golek teng Google apa itu makna cinta. Kata Rasulullah, aku mencintai, betul-betul mencintaimu demi Allah wa Mu'adz.
Nah, ini termasuk keutamaan Mu'ad, orang yang mendapat cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, kemudian Nabi melanjutkan setelah mengucapkan itu, usika ya Mu'ad, aku wasiatkan kepada engkau wa Mu'ad, wahai Mu'ad. Ini wasiat loh ini, bukan sekedar pesen, ning wasiat. Wasiat itu sangat utama kedudukannya. Ya. Maka harta waris bagi orang yang meninggal itu tidak bisa dibagi ke ahli waris ketika ada wasiat yang diwasiatkan mayit sebelum matinya. Jadi wasiat itu harus tunaikan lebih dulu, baru harta warisnya iso dibagi. Ojo sampai harta waris dibagi, mari dibagi, tiba-tiba enek wasiat yang belum dilaksanakan, akhirnya terus nggak bayar nek amu Mas. Ya ora Dik, nek amu Dik. Ya ora pokoke ayo pentungan, ra dulur-duluran. Nah, wasiat itu sangat utama. Neng harta waris pun bisa terkalahkan dengan wasiat. Jadi aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'ad, la tada'anna fi duburi kulli sholatin faqul. Ya. Jangan sekali-kali engkau meninggalkan pada setiap selesai dari sholat, ya, bacaan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'ad, jangan sampai tinggal seliramu Leo. Saben-saben seliramu mari sholat wacanen iki. Iki wasiate Nabi, duduk wasiate kepala departemen. Maka jangan sampai mau tinggal. Nah, apa sing kudu diucapne? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Cindek doane nggih. Nek cindek ra dilakoni akeh laline. Nek cindek dilakoni dredet ya, bisa hafal di luar kepala. Ya Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah aku minta tolong kepada engkau atau tolonglah aku di dalam mengingatmu. Wa syukrika, dan di dalam mensyukuri nikmat-nikmatmu, yakni di dalam bersyukur kepada engkau. Tolonglah aku ya Allah. Wa husni ibadatik, dan tolonglah aku dalam memperbagus peribadahanku kepada engkau ya Allah. Doa ini luar biasa, besar makna kandungannya, ya. Akan tapi sangat ringan diucapkannya. Maka orang-orang yang berakal tentu dia tidak akan meninggalkannya wasiat yang sangat mulia ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ingat-ingat nggih. 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu akbar, ditambah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah tadi 1 kali. Kemudian Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan pada bab ini saya juga menambahkan untuk menyempurnakan waktu kita. Kata beliau, an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Umamah beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli sholatin maktubatin lam yamna'hu fi dukhulil jannah illa ayyamut. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca ayat kursi di belakang setiap sholat, yakni setelah selesai setiap sholat maktubatin. Nah, ini mengisyaratkan bacaan ini disyariatkan dibacanya selesai sholat maktubah, yakni sholat fardu yang 5 waktu. Okay. Maka kata beliau, lam nek wongi maca ayat kursi iki lam yamna'hu min dukhulil jannah ila ayyamut. Maka tidaklah menghalangi dia dari masuk surga kecuali ia mati. Jadi setiap sholat, mari sholat itu maca ayat kursi sekali wae, maka ada jaminan bagi dia untuk masuk surga. Dan dia kenapa enggak masuk surga saiki? Karena masih terhalangi dengan kematian. Durung mati, nek wis mati baru dilebokne surga. Ini bagi orang yang percaya terhadap surga itu ada. Dalam riwayat hadis Aisyah dikatakan di sana, al jannatu haqqun wan naru
hakun. Jannah atau surga itu benar adanya, hak, dan neraka itu benar adanya, yaitu hak. Maka bagi yang percaya, maka hendaklah dia memanfaatkan keutamaan ini. Nek ra percaya Nabi berarti sahadate batal. Sahadate batal, KTP ini mung tulisan tok. Terus setelah itu diantara zikir setelah sholat yakni membaca ayat kursi, dan insya Allah bapak-bapak rata-rata pun apal ayat kursi. Ning kadang kalau kita temukan beberapa orang yang menghafal dari kecil banyak atau sebagian tersalahkan. Nah, ini menunjukkan pada kita betapa pentingnya masih awis tua tetap belajar ngaji. Baik ngaji ini atau ngaji bener nih bacaan nih. Bener nih bacaan nih. Tadi ada anak masih umur 20 tahun main ke toko loh. Itu anak kuliah di UNY, bocah Yaman dia manggene teng sekitar deresan tuh. Senten pilar sing biasa jamaah mriki moro-moro diajari ngaji. Alhamdulillah enek bocah sing moro-moro gelem ngajari ngaji. Di saat kita kudune belajar iki semangat untuk belajar ngaji. Nek isin umpamane datang ke majelis asalam sing jam-jam bareng nggih dhewe belajar nang sapa sing luwih iso. Meneng-meneng kan wong tuwek kadang-kadang kan enten isine barang. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah, tidaklah ilmu itu bermanfaat kecuali ia diamalkan sebagaimana pepatah yang sering kita sebutkan, ya. Asyajaru bila samar apa? Al ilmu bila amal kasyajar bila samar. Ilmu tanpa diamal nih bagaikan pohon yang tidak menghasilkan buah apa-apa pur ngebeki panggonan. Kita cukupkan sekian. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.